Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'lamu rijali bil jannah yaqawna bi asrarihim wa alwarihim wa alumihim wa qadi barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفضل صاحب الكتاب سيدنا أرمي ثم على حلق نفعنا الله بهم ويلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية As-salahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kita langsung ke halaman 48. Sifat-sifat para rasul. Setelah selesai bab yang pertama, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah beserta dalilnya. Maka kita akan lanjut membahas tentang bab yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat para rasul alaihimu salatu wassalam. Yang akan kita bahas sama, yaitu apa yang wajib bagi para rasul, yang mustahil bagi para rasul, dan yang jaiz bagi para rasul. Kemudian akan dibicarakan berikut ini adalah mu'taqad yang khusus bagi manusia agung para rasul. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi para rasul ada 4. Dan yang mustahil bagi para rasul ada 4 juga.
Jadi jumlahnya semua ada 8 sifat. Yang wajib 4, yang mustahil ada 4. Yang pertama, wajib para rasul sidik. Sidik itu apa artinya? Benar. Benar itu apa maksudnya? Benar kok amanah. Sidik amanah, lain lagi dong. Benar itu apa? Bisa dipercaya gitu. Amanah itu mah. Jujur apa? Benar tidak bohong. Kalau bohong tidak benar, bolak-balik dong. Benar tidak bohong, bohong tidak benar. Itu enggak jadi penjelasan namanya. Apa benar itu? Atau jujur itu apa jujur? Nabi itu kalau ngomong pasti wajib benar. Wajib itu maknanya sifat yang tidak akan pernah terpisah dari dirinya Rasul. Selama ada Rasulnya, sifat ini tidak akan pernah terpisah. Benar artinya apabila dia berbicara pasti sesuai dengan fakta. Kalau dia bicara pasti cocok dengan kenyataan. Tidak ada satupun omongannya Nabi, sabdanya Nabi, bicaranya Nabi yang tidak dijumpai faktanya dalam kenyataan, enggak ada. Nabi bercanda aja bercanda, bener, enggak ada kebohongan di dalamnya. Kalau kita kan enggak, benernya aja enggak cocok, apalagi bohongnya, apalagi bercandanya, wes ngelawur kemana-mana udah kalau kita mah. Gitu. Nabi bercandanya aja cocok sama fakta. Kayak ada orang nenek-nenek tanya, ya Rasulullah, saya ini kelak apakah akan masuk surga? Nabi, di surga enggak ada nenek-nenek. Nabi bercanda, nenek itu nangis. Masa Nabi saya enggak masuk surga dong? Bukan enggak masuk surga, nenek-nenek enggak ada di surga. Bukan saya ngomong kamu enggak di surga, bukan. Kamu akan di surga tapi dalam keadaan muda. Nenek enggak akan masuk. Yang begini nih, begini di surga enggak ada begini, gitu loh. Ya jenggotnya putih begitu enggak ada di surga, enggak ada gitu. Jadi Nabi itu kalau ngomong selalu cocok sama kenyataan. Memberitakan apa saja. Apa saja yang diberitakan Nabi sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Nabi bicara tentang ketuhanan, bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah nama bagi zat yang bersifat ketuhanan. Nabi menceritakan sifat-sifat Allah. Dia Esa, dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Semua cocok sama fakta. Bahwa Allah itu bersifat qidam, baqa, bersifat kudrat, iradat, bersifat qadiran, muridan, sampai dengan 20 sifat. Allah itu mukhalafah lil hawadis. Nabi memperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifatnya Allah, maka itu pun semuanya cocok dengan fakta. Terus Nabi menerangkan lagi tentang apa? Tentang perintah-perintah Allah. Nabi perintahkan kita sholat,
kita puasa, kita haji, kita zakat, semuanya cocok sama apa yang diperintah oleh Allah. Artinya kalau Nabi mengatakan ini wajib, maka Nabi selalu mengerjakannya. Kalau Nabi mengatakan ini haram, Nabi pasti meninggalkannya. Gitu loh. Menunjukkan bahwa yang diomong Nabi cocok sama kenyataan. Kalau kita kan enggak, kita ngomong ini haram, jangan begini. Depannya orang doang, di belakang mah lain lagi. Kalau kita mah, Nabi enggak. Apa yang diomongkan, kalau ini dari Allah, ya berarti dari Allah. Enggak ada Nabi ngomong, Allah perintah kamu begini. Nyatanya perintah itu enggak ada, enggak pernah. Oh itu dari Nabi sendiri enggak ada. Setiap yang Allah, yang Nabi katakan ini perintah, ini yang wajib, sunnah, haram dari Allah, maka pasti betul-betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang diomongkan Nabi, yang disabdakan Nabi yang pasti benar ada 3. Nabi memperkenalkan kita tentang sifat-sifat Allah, tentang makna tauhid. Yang kedua, Nabi memperkenalkan kita tentang hukum-hukum Allah, mana yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan yang lain-lain. Yang ketiga, Nabi berbicara tentang hukum adat. Hukum adat itu bicara tentang keadaannya manusia. Nabi ngomong begini, sekarang ini Umar lagi tidur. Kalau kamu nyamperin Umarnya mesti lagi tidur. Nggak mungkin Nabi ngomong Umar tidur, nggak taunya Umarnya main gaple, nggak ada gitu. Nabi ngomong Umar sekarang lagi makan, kamu kesono ketemu Umarnya mesti lagi makan. Jadi apa yang Nabi omong akan cocok sama kenyataan. Nabi cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu begini, Nabi Nuh begini, Nabi Idris terus. Semua cocok sama fakta. Nabi cerita bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Dia tidak terbunuh. Yang mengatakan Nabi Isa terbunuh, maka dia dalam kesalahan. Dia dalam keraguan-raguan. Dia omong sama Nabi. Dia yang Nabi ngomong tentang keadaan dunia, tentang keadaan hukum adat, ya akan ditemukan kenyataannya begitu. Ini menunjukkan bahwa semua yang diomongkan Nabi, baik tentang ketuhanan, tentang hukum-hukum agama, tentang keadaan dunia, itu semuanya cocok sama fakta. Enggak ada sedikit pun yang tidak sesuai dengan fakta, enggak ada. Itulah yang namanya apa? Jujur atau benar. Jadi benar itu nanti ada benar dalam ucapan, ada benar dalam perbuatan, gitu loh. Kalau benar dalam perbuatan namanya amanah. Kalau benar dalam ucapan namanya jujur atau sedik. Nah, yang pertama wajib kita imani Nabi itu semua Nabi, gitu loh. Enggak terkecuali enggak. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sifatnya sama. Kalau ngomong semuanya mereka jujur atau benar, enggak ada yang pernah bohong, enggak ada. Jadi kita enggak boleh bedain, oh yang paling jujur mah Nabi kita doang. Nabi yang lain ada bohong-bohongnya dikit, enggak ada, begitu enggak ada. Kalau dia nabinya Allah, maka sifatnya sama semua. Enggak ada dari ucapan mereka yang mengandung nilai kebohongan, enggak ada. Ini wajib kita yakini demikian. Jangan sampai nanti
Ada hal-hal yang kemudian kita menganggap Nabi itu berbohong. Kemudian lawannya mustahil Nabi itu kizib. Apa kizib itu? Berdusta atau berbohong. Apa maknanya dusta itu? Dusta itu apa? Iya, pembohong itu pengertiannya apa? Iya, dusta. Dusta itu pengertiannya apa? Bohong, bohong, dusta. Dusta ya bolak-balik. Apa dusta itu? Iya. Kalau ngomong tidak sesuai fakta. Kalau dusta itu tidak benar. Benar itu tidak dusta. Itu bolak-balik namanya. Belum jadi pengertian. Benar itu apa? Kalau ngomong cocok sama kenyataan. Bohong apa? Kalau ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu loh. Dia dapat rezeki 100.000, ngomongnya 50.000. Punya bini 3, ngomongnya 1. Makan tempe 5, bilang 1. Ada? Namanya apa? Darmaji. Dahar 5 ngakunya biji. Berarti kalau ngomong nggak cocok sama fakta, namanya bohong atau dusta. Nabi itu nggak pernah berdusta, nggak. Dusta ini ada beberapa pengertian. Menurut ahli sunnah, yang namanya benar, omongan itu harus cocok sama kenyataan. Ya, nggak harus cocok sama hati. Benar nih. Ada lagi pengertian menurut orang-orang di luar ahlu sunnah mengatakan yang namanya benar itu omongannya cocok sama hatinya. Jadi apa yang diomongkan mulutnya cocok sama kata hati. Kalau mulutnya sama kata hatinya beda berarti bohong. Kayak ngomong begini, saya cinta sama seseorang. Hati saya nih cinta nih, tapi saya ngomong saya mah nggak cinta sama dia. Itu bohong apa jujur? Kenapa? Ini loh. Ini pengertian ini bukan pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Jadi banyak orang-orang sekarang menggunakan pengertian ini untuk mengatakan seseorang itu jujur atau tidak jujur. Jadi anggap yang namanya jujur itu kalau ngomong cocok sama kata hatinya. Gitu loh. Kalau jujur itu mesti benar nggak? Omongan yang cocok dengan kata hati itu mesti benar nggak? Nggak ada perbuatannya. Hati saya pengen jadi RT. Hati saya pengen jadi ketua masjid. Tapi ketika disuruh, kamu jadi ketua dong. Saya mah enggak lah. Enggak. Tapi setelah dia ngomong enggak, besok daftar gimana?
Itu jujur apa nggak jujur? Hah? Bohong jujur? Hah? Ada lagi munafik katanya. Lain di mulut, lain di hati. Ini banyak nih pengertian nih, hati-hati nih. Apakah setiap yang lain di mulut, lain di hati mesti munah? Munafik itu mestinya yang lain di mulut, lain di hati itu urusan ketuhanan. Bukan urusan yang lain. Kalau urusan cinta-cintaan, saya mah nggak cinta, tapi hati saya memendam rasa, itu bukan munah, itu bohong namanya. Gitu. Bukan urusan munah itu urusannya masalah ketuhanan. Dia ngomong di mulutnya Tuhan itu Allah, di hatinya nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu munah namanya. Itu loh. Jadi bohong itu jangan dihubung-hubungkan antara ucapan dengan hati. Harus dikaitkan ucapan dengan kenyataan. Bukan urusan sama hati. Saya mau nanya, orang Kristen itu di mulutnya ngomong Yesus Tuhan. Hatinya ngomongnya apa? Di hati mereka ngomongnya apa? Yesus Tuhan. Berarti mereka mengatakan yang dikatakan mulut mereka sama dengan kata, benar nggak itu? Jujur nggak itu? Benar nggak? Jujur nggak? Kenapa kizib? Tidak sesuai fakta. Jadi ngukurnya itu jangan hati. Kalau ngukurnya ucapan dengan hati, nanti semua orang benar akhirnya. Setiap apa yang diucapkan cocok dengan kata hati akan disebut benar, jujur. Kalau jujur mesti benar, enggak begitu. Benar itu ukurannya bukan hati, tapi fakta, kenyataan. Kenyataannya Yesus Tuhan apa bukan, gitu loh. Bukan cocok sama omongan hatinya atau bukan, gitu loh. Kalau kenyataannya bukan Tuhan, berarti dia berbohong. Walaupun cocok sama hati. Ada orang ngomong nggak cocok sama hatinya. Nggak cocok sama hatinya. Tapi cocok sama kenyataan. Dia ngomong apa ini? Bener. Walaupun nggak cocok sama hatinya. Saya milihnya 01 di hati saya. Tapi saya ngomong, ini besok yang menang 02. Ternyata yang menang, saya bohong apa benar? Benar. Walaupun nggak cocok sama kata hati saya, gitu loh. Jadi benar itu jangan diukur cocok sama kata hati. Kalau nanti setiap orang yang jujur, yang ucapan mulutnya cocok sama ucapan hatinya itu mesti benar, bahaya. Nanti nggak ada bedanya nih antara orang Muslim dan orang di luar Muslim. Antara orang yang ngerti kebenaran dengan orang yang nggak ngerti kebenaran. Kenapa? Karena orang-orang yang salah juga mereka akan ngomong apa yang ada di dalam kata hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu ucapan mulutnya cocok sama fakta. Ucapan hatinya pun cocok sama fakta. Gitu loh. Jadi bukan hanya ucapan lisannya yang cocok fakta, tapi hatinya pun Nabi cocok sama fakta. Contoh, Nabi pernah mengatakan kalau kamu sholat subuh berkunutlah. Kalau kamu sholat zuhur, sholatlah 4 rakaat. Suatu hari Nabi sholat subuh nggak pakai kunut. Bohong nggak? Kenapa? Nabi mustahil untuk berbohong. Ketika Nabi nggak baca kunut, dia bukan mengingkari perintah untuk membaca kunut, tapi dia nggak inget untuk baca kunut, gitu loh. Jadi hatinya nggak ingkar. Kenapa Allah jadikan Nabi pada waktu itu lupa? Iya. Nabi dijadikan Allah lupa. Bukan lupa dari dirinya sendiri. Lupa dari dirinya sendiri itu bisa dengan godaan setan. Kamu lupa nih naruh kunci. Kunci gua di mana ya? Lupa. Nabi nggak pernah begitu, nggak pernah. Gitu loh. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat, Nabi salam. Padahal zuhur berapa rakaat? 4. Ketika Nabi salam, yang di hati dia, yang diingatannya itu sudah 4 rakaat, gitu loh. Bukan Nabi lah 2 rakaat aja lah salam. Untuk apa? Saya mau ngajari umat saya gimana caranya kalau mereka nanti salah dalam sholat. Atau Nabi sengaja nih, nanti saya waktu sholat subuh mau nggak baca kunut, biar umat saya tahu kalau dia nggak baca kunut, nanti akan saya suruh perintah apa? Sujud sahwi. Kalau Nabi begitu, berarti dia bohong. Namanya apa? Bersandiwara. Gitu loh. Dia tahu waktunya baca kunut, tapi dia sengaja nggak baca kunut. Gitu. Dia tahu ini 2 rakaat belum waktunya salam, tapi Nabi sengaja salam. Untuk apa? Mengajarkan kalau umat ngelakuin yang seperti ini, dia tinggal menambah 2 rakaat lagi tanpa perlu mengulang dari awal. Nah, kejadian yang seperti ini bukan sandiwara bagi Nabi, gitu loh. Sandiwara itu Nabi ingat tapi sengaja tidak itu namanya bohong. Sandiwara itu isinya apa? Kebohongan. Dia tahu ini nggak boleh, tapi dia lakuin biar apa? Nanti ada yang ngingetin saya. Kalau ada yang mengingatkan, saya akan begini ya. Ada tujuan lain ketika dia melakukan itu. Nah, Nabi ketika nggak baca kunut, betul-betul Allah jadikan hatinya nggak inget kunut. Ketika akan selesai, baru Nabi diingatkan tadi nggak baca kunut, maka turun perintah untuk sujud sahwi. Gitu loh. Maka Nabi
mengajarkan kita sujud sahwi. Ini pedoman penting namanya. Bahwa Nabi nggak mungkin kizib, Nabi nggak mungkin bohong. Itu pegangan utama. Walaupun apapun yang kamu lihat, harus kembali ke makna ini. Nggak mungkin, Nabi itu sandiwara doang. Nabi kan nggak pernah lupa. Masa Nabi lupa? Kalau Nabi nggak lupa, tapi dia meninggalkan kunut, berarti sandiwara. Kalau Nabi nggak lupa, dia 2 rakaat salam, berarti dia sandiwara. Dan itu lebih mustahil lagi. Kalau di situ ada unsur kebohongan, gitu loh. Tidak ada Nabi begitu, enggak. Nabi itu ucapan mulutnya dan hatinya selalu cocok sama fakta. Ketika di hatinya Nabi itu salam waktu sholat duhur, memang yang dia ingat itu 4 rakaat, bukan 2. Setelah Nabi salam, sahabatnya nanya, ada sahabat namanya Dzul-Yadain, ya Rasulullah, amnasita am kosorta. Ya Rasulullah, ente ini sholat kok zuhur cuma 2 rakaat. Ini digosor apa lupa ya Rasulullah? Gitu. Oh, saya 2 rakaat kata Nabi. Iya, maka Nabi bangkit lagi melanjutkan 2 rakaat lagi. Itu menunjukkan bahwa kalau ada umat saya begini, nggak usah diulang. Cukup nambah 2 rakaat. Syaratnya setelah salam langsung bangun lagi, jangan ngopi dulu. Salam, ngopi, ngerokok, diingetin, tadi kamu cuma 2 rakaat. Masa sih? Gua tambah 2 rakaat. Enggak boleh yang begitu, kelamaan. Ya, jadi ketika dia salam, kemudian diingatkan oleh yang lain, kamu kurang 2 rakaat tadi kamu. Oh iya, langsung bangun lagi, nambahin rakaatnya. Gitu loh. Nyambung enggak? Jadi Nabi belum pernah berbohong. Walaupun dalam keadaan lalai, lupa, tidak pernah berbohong. Gitu loh. Apa yang dikerjakan cocok sama apa yang diucapkan. Itulah yang namanya sidik bagi para nabi dan rasul. Kalau ada cerita tentang nabi ini pernah berbohong, nabi ini pernah berbohong, ingat, kembali ke makna akidah. Jangan ikut cerita-cerita di luar, jangan ikut. Jangan sampai apa yang diceritakan orang-orang menggeser akidah kamu hingga mengatakan berarti boleh aja dong Nabi bohong, rusak iman kamu. Jadi inilah dasar agama kita. Dengan dasar inilah kita membangun keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasul. Jangan membangun keimanan berdasarkan hanya cerita-cerita di luar. Ada loh Bib, dongengannya begini-begini dari buku ini, biarin. Mau buku itu dongeng apa aja biarin, walaupun itu Injil ataupun Taurat ataupun Zabur ataupun kitabnya siapa saja, kita nggak boleh bergeser dari keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini loh yang penting kita sampaikan sebagai bentuk bahwa inilah yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah di dalam mengimani para nabi dan rasul. Kalau kamu geser dari meyakini seperti ini, berarti kamu keluar dari relnya Ahlus Sunnah. Hukumnya apa, Bib? Ya bisa bid'ah, bisa kafir, bisa nggak beriman, gitu loh. Kenapa? Karena Ahli Sunnah di dalam memutuskan sesuatu itu semua berdasarkan kitabnya Allah, sunnahnya Nabi, dan kesepakatannya para ulama. Bahwa setiap orang muslim harus mengimani Nabi itu sidik, tabligh, amanah, dan fatona.
Gitu. Makanya kita akan jelaskan satu persatu dari sifat-sifatnya para nabi agar kita jangan salah mengimani tentang para nabi, dikalahkan keyakinan kita dengan cerita-cerita di luar ahli sunnah wal jamaah. Di mana seringnya cerita itu? Seringnya di mana? Seringnya ada di dalam kitab-kitab tafsir. Ulama kita terkadang itu mengambil cerita-cerita dari orang-orang Bani Israel dimasukkan ke dalam kitab-kitab tersebut. Agar apa? Agar menambahkan panjangnya isi kitab, gitu loh. Karena dalam Injil itu banyak cerita yang lebih mendetail tentang para nabi-nabi. Dalam Taurat lebih banyak cerita detail tentang para nabi. Tapi cerita-cerita mereka yang ditulis di Injil, di Taurat, di Zabur itu sudah dimanipulasi. Karena kitabnya sudah nggak otentik. Kitabnya udah disusupi, ditambahi, didistorsi, dikurangi hingga kita nggak bisa lagi menerima kebenaran dari kitab-kitab tersebut. Ya, jadi akidah kita utamakan, cerita-cerita sejarah harus cocok sama akidah. Jangan akidah bergeser hanya gara-gara cerita-cerita sejarah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah tetap menjadi orang yang punya iman yang benar, yang lurus, keyakinan yang kuat, yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي سحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.